mau bagaimana daerah kita ini bisa taat kalau contohnya seperti ini, leadernya seperti ini, role modelnya seperti ini. Mereka ini orang yang seharusnya menjaga agar tidak dilakukan pengumpulan massa dalam bentuk apapun. Lah ini sudah bukannya menjaga, tapi mereka yang mengadakan pengumpulan. Pejabat tidak seharusnya kebal. Pejabat seharusnya dihukum lebih berat kalau melanggar. Karena mereka adalah contoh bagi masyarakat. Orang yang ada di posisi yang tinggi punya tanggung jawab lebih besar. Ketika dia melanggar, dia tidak boleh kebal. Dia harus dihukum lebih berat. Ini harus ditindak dan harus tegas. Kemarin heboh di status media, status di sosial media, kemudian bahkan berita-berita, bukan cuma di NTT tapi juga di berita-berita nasional, memberitakan bagaimana gubernur NTT dan juga para pejabat-pejabat tinggi di NTT melakukan pesta, berfoya-foya, bersenang-senang, padahal sekarang NTT lagi PPKM level 4 untuk Kota Kupang dan juga Sumba. Dan yang lainnya itu PPKM level 3. Dan itu ditetapkan oleh Menteri setelah melakukan penilaian dan menyatakan bahwa NTT PPKM level 4. Sehingga mengisyaratkan untuk para gubernur ini memberlakukan PPKM level 4. Ingat, kita barusan ditegur oleh Jokowi karena kasus kita terus meningkat. Dan sebagai seorang dokter yang sedang berjuang, saya jujur saja sangat terusik mendengar berita ini. Aturan itu dikeluarkan oleh Menteri tentu saja setelah melalui tahap-tahapan evaluasi yang menyatakan kemudian bahwa kita harus PPKM yang harusnya dikerjakan didukung oleh pemerintah. Tetapi kemudian pemerintah yang harusnya mendukung ini bukannya hanya tidak melakukan, tapi justru melakukan sebaliknya. Saya akan memberikan pendapat pandangan saya sebagai seorang dokter yang bekerja menangani pasien COVID. Yang pertama, harus bapak-bapak yang terhormat itu tahu bahwa rakyat ini sedang menderita. Banyak tempat-tempat usaha itu yang sangat dibatasi. Jumlahnya dibatasi, jamnya pun dibatasi. Dan bagi tempat-tempat seperti kafe misalnya, saya punya teman yang punya kafe. Ini sangat sulit buat mereka. Bahkan ada teman-teman saya yang punya kafe baru sewa gedung dan harus tutup karena pendapatan itu sangat berkurang. Orang biasanya ke kafe itu kan malam, tapi sekarang malam tidak boleh. Kalaupun boleh, jumlahnya dibatasi. Orang ke tempat-tempat nongkrong, saya juga orang yang suka nongkrong. Orang ke tempat nongkrong itu mau nongkrong. Kalau mereka hanya beli kopi untuk pulang ke rumah itu pasti akan jauh lebih sedikit pelanggannya. Bukan cuma kafe, tempat makan, restoran, semua itu dibatasi dan itu sangat sulit buat masyarakat. Nah, bagaimana bisa di tengah kesulitan seperti ini lalu ada yang mengadakan pesta? Bapak-bapak yang terhormat harusnya sebagai contoh mengadakan pesta. Ini melukai hati masyarakat. Ini melukai hati orang yang susah berjuang. Bapak ibu yang tidak terlalu susah berjuang justru melanggar dengan terang-terangan. Bahkan mengadakan pesta yang cukup meriah, kita lihat videonya. Nah, terus ini bagaimana? Mereka ini orang yang seharusnya menjaga agar tidak dilakukan pengumpulan massa dalam bentuk apapun. Lah ini sudah bukannya menjaga, tapi mereka yang mengadakan pengumpulan. Ini mau bagaimana daerah kita ini bisa taat kalau contohnya seperti ini, leadernya seperti ini, role modelnya seperti ini. Ini harus ditindak dan harus tegas. Gereja, tempat ibadah saja, bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, itu dibatasi. Lalu bagaimana bisa sesuatu yang tidak urgent? Apakah itu lebih penting dari hidup masyarakat? Apakah itu lebih penting dari tempat-tempat ibadah? Sehingga kalian boleh mengadakan pesta saat yang lain dibatasi. Ini akan menimbulkan dua hal yang sangat mempengaruhi pelayanan dan penanganan pandemi. Yang pertama, orang-orang yang saya bilang tadi, orang-orang yang sedang berusaha itu akan sangat terluka. Dan ini akan membuat kami sebagai tenaga medis itu akan kesulitan mengedukasi masyarakat untuk melakukan protokol kesehatan. Kita menyuruh orang untuk tidak bepergian. Ya, teman saya beberapa waktu lalu orang tuanya meninggal.
neneknya meninggal, tidak bisa pulang. Saya sebagai seorang dokter, saya mengatakan bahwa kita ikuti protokol kesehatan. Dan itu di daerah-daerah yang sedang kami hadapi ini, sulit sekali untuk meyakinkan orang untuk mau membatasi kegiatan mereka. Karena kami tahu ini tidak mudah. Lalu bagaimana di saat kita sedang mengedukasi masyarakat supaya bisa menjalankan protokol kesehatan, tapi kemudian mereka melihat contoh mereka, pejabat-pejabat, ini justru membuat acara besar-besaran. Ya bapak-bapak tidak akan berhadapan dengan pasien ini, tidak tahu rasanya. Betapa sulitnya kita meyakinkan mereka itu bapak-bapak tidak tahu. Bapak-bapak tidak pernah konflik dengan keluarga pasien yang marah karena dinyatakan positif COVID. Konflik dengan keluarga yang tidak mau kita yakinkan untuk menjalankan protokol kesehatan. Yang konflik dengan mereka itu nakes. Tenaga kesehatan itu yang jadi sasaran. Jadi bapak-bapak bersenang-senang dalam acara itu. Buntutnya nanti itu nakes akan sengsara. Dari sisi pasien akan meningkat karena mereka tidak mau patuh. Dari sisi lain ketika kita menyuruh mereka menjalankan protokol kesehatan, mereka tidak mau dan mereka melawannya akan ke tenaga medis. Nanti yang dibilang mengcovidkan pasien tenaga medis, bukan pejabat. Ketika akan terjadi peningkatan kasus dan masyarakat itu melawan, di mana bantuan kalian untuk tenaga medis? Kita yang akan kesulitan menghadapi mereka. Lalu yang kedua, ini akan menjadi senjata untuk para provokator semakin memprovokasi. Mereka akan bilang, lihatlah gubernur, lihatlah para pejabat. COVID is not real, karena melihat contoh yang salah. Dan kita tenaga medis yang akan berhadapan lagi. Orang-orang yang sedang berjuang, bukan cuma tenaga medis, tapi banyak relawan-relawan yang sedang berjuang, akhirnya akan sangat kesulitan meyakinkan masyarakat. Karena apa yang sudah terjadi kemarin. Pendeta meyakinkan jemaatnya, atau para tokoh-tokoh agama meyakinkan jemaat mereka untuk di rumah, ibadah dari rumah. Tapi mereka melihat contoh para pejabat. Kita barusan ditegur oleh Pak Presiden Jokowi. Belum 1 bulan kita ditegur. Sekarang sudah seperti ini. Sampai ada video yang menarik. Ini saya dapatkan dari status di sosial media, teman-teman. Mereka mengkontraskan pejabat mengadakan pesta, sedangkan masyarakat ketika ada perkumpulan dibubarkan, bahkan ada yang disuruh push up. Ya kalau seperti ini kita mau bilang apa kepada pasien yang datang? Mereka melihat sendiri bagaimana orang-orang yang kecil itu ditegakkan aturan, sedangkan orang-orang yang besar bisa seenaknya. Ini akan mempersulit penanganan pandemi. Masyarakat punya asumsi akhirnya bahwa hukum itu hanya untuk masyarakat kecil, sedangkan orang besar bebas dari hukum. Saya sendiri berpendapat bahwa orang yang ada di posisi yang tinggi punya tanggung jawab lebih besar. Ketika dia melanggar, dia tidak boleh kebal, dia harus dihukum lebih berat. Kita ambil contoh seorang dokter, ketika dia tidak menjaga kesehatan misalnya, dia tidak menjaga protokol kesehatan, seorang dokter itu punya tanggung jawab moral lebih berat, dia harus dihukum lebih berat. Seorang pendeta ketika dia dikatakan, dia mengajarkan tentang jangan mencuri, dan seorang pendeta mencuri, dia akan dikenakan sanksi lebih berat, karena dia punya pengetahuan yang lebih, dia punya tanggung jawab yang lebih, dia itu role model. Jadi saya mendukung kalau seandainya kasus ini akan diproses. Dan saya mendukung tindakan atau penegakan hukum yang fair. Kalau memang harus dihukum, hukum. Pejabat tidak seharusnya kebal. Pejabat seharusnya dihukum lebih berat kalau melanggar. Karena mereka adalah contoh bagi masyarakat. Jangan memaksa masyarakat kita untuk terkunci di rumah. Jangan memaksa masyarakat kita untuk harus taat kalau kita sendiri memberi contoh yang buruk. Saya kecewa sebenarnya dengan apa yang terjadi ini. Bagi para pihak yang berwenang untuk menegakkan, saya sangat mendukung. Nah, terakhir pesan buat masyarakat. Mungkin kalian kecewa, tapi saya berharap kekecewaan ini tidak membuat kita lengah dan menjadi lalai menghadapi pandemi. Kita boleh kecewa, tapi ingat bahwa pandemi masih berjalan. Jangan sampai kekecewaan kita membuat kita justru semakin terpuruk dalam pandemi ini. Kalau kalian ingin agar memproses para pejabat, silahkan. Tapi tolong tetap protokol kesehatan. Kita boleh kecewa, tapi tetap jaga diri.
Jangan sampai kesalahan orang lain membuat kita melakukan kesalahan yang lain. Saya harap kita tidak membenarkan provokasi-provokasi dari pihak-pihak lain karena ada pihak tertentu yang melakukan kesalahan. Saya harap kesalahan yang ada ini bukan menjadi alasan untuk tidak melakukan protokol kesehatan. Salam sehat dari kami para nakes yang sedang berjuang di tengah pandemi ini. Yang ingin berjuang bersama, mari kita berjuang bersama. Yang tidak ingin berjuang, jangan provokator. Jangan menjadi orang yang membuat orang lain tidak mau menjalankan protokol kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa.